Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Mas Doni Harmawan, FSI MIKOM selaku dosen mata kuliah Etika dan Hukum Kehumasan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi case yang berkenaan dengan etika dan hukum kehumasan. Di sini dengan saya Nadifa Afrilia Putri dengan NPM 24063444126 dan ini adalah teman-teman anggota kelompok saya. Nah, di sini studi case-nya adalah Ariska Putri Pertiwi, seorang runner-up 3 Putri Indonesia 2016, terpilih sebagai Miss Grand International 2016 yang diselenggarakan di Las Vegas, Amerika. Nah, keikutsertaan Ariska Putri Pertiwi di Miss Grand International 2016 mengundang kontroversi karena disinyalir ia berangkat tanpa restu dari Yayasan Putri Indonesia. Kemudian ada beberapa poin yang harus kami jawab. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan kami selaku Public Relation Yayasan Putri Indonesia apabila Ariska terkonfirmasi memang berangkat tanpa izin dari Yayasan Putri Indonesia. Maka jawaban kami setelah hasil diskusi yaitu perlu diketahui bersama bahwa tugas utama seorang PR adalah menjaga citra dan reputasi dari lembaga atau institusi yang dipegang. Nah, citra ini maupun reputasi terbentuk dari pandangan publik. Sehingga dalam case ini publik akan cenderung memandang prestasi Ariska sebagai sesuatu yang membanggakan dan mengharumkan Indonesia berkat prestasinya. Hal ini dapat menjadi bumerang apabila YPI atau PR YPI salah dalam strategi komunikasi dan tidak berhati-hati. Maka menurut kami, hal yang perlu dilakukan oleh PR YPI terhadap Ariska apabila yang bersangkutan berangkat tanpa izin yayasan, yaitu yang pertama adalah pendekatan personal dengan model komunikasi interaksional atau komunikasi dua arah kepada Ariska untuk memahami motif keikutsertaan Ariska sebagai upaya menghindari konflik terbuka dan tetap menghargai prestasi yang telah dicapai Ariska di kancah internasional. Kemudian setelah internal telah dikonfirmasi kronologi kejadian dan keabsahan informasi terkait keberangkatan Ariska kepada yang bersangkutan langsung, pihak YPI ini dapat berkonsultasi dengan pihak hukum untuk memahami dampak potensial dari tindakan Ariska dan posisi legal yayasan. Hal ini dapat memperkuat peraturan internal agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Terakhir, baru PR YPI dapat membuat klarifikasi yang netral kepada media tanpa menjatuhkan pihak manapun, terutama Ariska, untuk fokus pada reputasi positif Yayasan Putri Indonesia jangka panjangnya dengan tetap konsisten menampilkan profesionalisme. Kami meyakini bahwa pendekatan PR terbaik di sini adalah pendekatan yang netral, yaitu menjaga keseimbangan antara penegakan aturan internal dan penghargaan pencapaian individu. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bagaimana PR yayasan harus membuat klarifikasi secara etika kehumasan. Nah, dalam membuat klarifikasi secara etika kehumasan, PR Yayasan Putri Indonesia perlu mengutamakan dan mengkolaborasikan tiga aspek penting, yaitu transparansi, objektivitas, dan empati untuk menjaga harmoni hubungan dengan publik maupun Ariska. Yang pertama adalah transparansi. PR YPI perlu menjelaskan posisi yayasan secara terbuka kepada publik tanpa menyerang personal Ariska. Yang kedua adalah objektivitas. Nah, PR YPI ini dapat menyertakan penjelasan singkat dalam klarifikasinya mengenai kronologi sebenarnya apabila terkonfirmasi memang bahwa Ariska ini melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan secara faktual tanpa membocorkan informasi sensitif untuk media. Karena kan tidak semua informasi dapat ditangkap dan dikelola dengan baik oleh media. Nah, yang terakhir adalah empati juga respect, karena setelah informasi telah dikonfirmasi, PRYPI ini harus menyertakan pernyataan bahwa yayasan tetap memberikan apresiasi dan penghormatan terhadap prestasi yang telah dicapai Ariska. Setelahnya dapat ditutup dengan pernyataan evaluasi akhir yang tidak menyudutkan, melainkan mengedepankan niat memperbaiki komunikasi, membina hubungan baik, dan juga menjaga profesionalitas dari yayasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Ramadhani Mulia dengan nomor NPM 24063439662 dan kali ini saya akan membacakan case tentang tindakan apa yang harus dilakukan Ariska terhadap Yayasan Putri Indonesia, kala itu secara etika jika ia memang pergi tanpa izin yayasan. Yang pertama, dalam kasus ini, kita harus
mengkomunikasikan secara terbuka dan jujur dengan Yayasan Putri Indonesia. Langkah pertama yang krusial adalah menjalin komunikasi yang transparan dan jujur dengan pihak Yayasan Putri Indonesia. Ini bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kembali jembatan kepercayaan yang mungkin terganggu. Kedua, menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Permohonan maaf yang tulus adalah langkah penting untuk menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab atas tindakan yang telah diambil. Ketulusan dalam permintaan maaf akan sangat mempengaruhi bagaimana pihak yayasan merespons. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan tawaran solusi dan berdiskusi mencari jalan tengah. Untuk menunjukkan itikat baik yang nyata, Ariska perlu proaktif dalam menawarkan solusi dan membuka diri untuk berdiskusi mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Langkah ini menunjukkan bahwa Ariska tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki situasi. Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan jujur, menyampaikan permohonan maaf yang tulus, serta aktif menawarkan solusi dan berdiskusi untuk mencari jalan tengah, Ariska memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbaiki situasi dengan Yayasan Putri Indonesia dan membangun kembali hubungan yang positif. Lalu saya Aulianisa Nur Azizah dengan NPM 2406342341. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat kami terhadap poin dari di pemilihan Putri Indonesia tahun 2017, Ariska tidak dilibatkan sebagai Putri Indonesia yang berprestasi. Padahal semua putri Indonesia yang berprestasi di kancah internasional di tahun 2016 naik ke atas panggung untuk menceritakan kisah suksesnya. Secara etika, bagaimana Humas Yayasan Putri Indonesia menyampaikan hal ini ke media dan bagaimana Ariska harus bersikap? Nah, untuk menjawab poin ini adalah Humas Yayasan Putri Indonesia bisa menyampaikan bahwa penentuan siapa yang dilibatkan dalam acara didasarkan pada berbagai pertimbangan internal tanpa menyinggung secara personal. Jika ditanya media, PR bisa menjawab bahwa Yayasan Putri Indonesia tetap mengapresiasi prestasi Ariska, namun ada kebijakan tertentu yang diterapkan. Humas tidak perlu menjelaskan secara rinci alasan pengecualian Ariska agar tidak memperkeruh suasana atau menimbulkan konflik di ruang publik. Nah, untuk Ariskanya sendiri, Ariska sebaiknya tetap bersikap elegan, tidak membuat pernyataan negatif di media, dan menunjukkan sikap profesional serta menghargai keputusan yayasan. Ariska juga tetap menjaga hubungan baik dengan yayasan meskipun tidak dilibatkan secara langsung untuk menunjukkan sikap hormat terhadap institusi yang pernah membesarkannya. Ia bisa tetap berkarya dan aktif sebagai public figure secara independen untuk menunjukkan prestasinya. Lalu sekian presentasi dari kelompok kami terhadap pembahasan dari studi kasus Ariska dan Humas Putri Yayasan Indonesia. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian kata yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.